الحمد لله الذي خلق الزمان وفضل بعضه على بعض فخص بعض الشهور والأيام والليالي بمزايا وفضائل يعظم فيها الأجر والحسنات. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله الداعي بقوله وفعله إلى الرشاد. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه هداة الأنام في أنحاء البلاد. أما بعد فيا أيها الناس اتقوا الله تعالى بفعل الطاعات، فقد قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم. وقال أيضا: إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. Jamaah Jumat Hafidhakumullah, pada kesempatan yang baik ini kami wasiatkan untuk diri kami sendiri dan jamaah sekalian untuk senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Hanya dengan bertakwalah manusia akan selamat dunia maupun juga akhiratnya. Takwa dengan menjaga dari keburukan perilaku, menguatkan amal soleh, dan menjaga harta dari yang haram. Di antara 5 rukun Islam, haji merupakan ibadah yang tergolong mewah dan berat. Bukan hanya karena membutuhkan ongkos yang mahal bagi kebanyakan orang, tapi juga pelaksanaannya memakan waktu dan energi yang cukup banyak. Kesadaran akan keterpanggilan pun sangat menentukan. Betapa banyak orang yang mampu yang tidak berangkat haji, dan tapi sebaliknya betapa sering kita dengar orang yang ekonomi pas-pasan mampu menunaikan haji. Karena itu tidak heran bila haji adalah rukun yang paling jarang dipenuhi dibanding 4 rukun yang lainnya, entah karena sengaja ataupun karena ada udzur syar'i. Keramaian tentang ibadah haji biasanya sudah mulai kita dengar pada bulan Syawal, bulan Dzulqa'dah, bulan Dzulhijjah, yang memang menjadi momentum utama pelaksanaan haji. Dzulhijjah secara bahasa memang berarti bulan haji. Memasuki bulan ke-10 atau ke-11, orang-orang sudah disibukkan dengan tradisi walimatus safar atau syukuran menjelang keberangkatan haji. Media-media pun telah ramai memberitakan berbagai persiapan dan aktivitas di tanah suci. Mari kita doakan kepada saudara-saudara kita yang sedang akan menempuh perjalanan mulia ini, semoga senantiasa mendapat bimbingan dari Allah dan menjadikannya haji yang mabrur dan umrah yang makbulah. Amin ya rabbal alamin. Jamaah Jumat hafidhakumullah, di tengah hiruk-hiruk pikuk
orang berangkat haji itulah orang-orang yang belum mendapat anugerah berangkat haji terpacu lagi gairahnya untuk bisa menunaikan rukun Islam kalimat tersebut. Semangat mereka seolah dipompa kembali, angan-angan agar bisa mengenakan pakaian ihram dan mengitari Ka'bah hidup lagi. Sebuah mimpi dan kehendak yang amat wajar. Kewajiban haji adalah salah satunya tertuang dalam sebuah ayat, walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Mengerjakan haji atau melaksanakan ibadah haji adalah kewajiban manusia terhadap Allah, yaitu bagi orang yang mampu mengadakan perjalanan kepada Baitullah. Surat Al-Imran ayat 97. Ayat ini kerap kita muncul dan kita dengar dalam konteks perjalanan tentang kewajiban bagi yang mampu. Dijelaskan tolak ukur mampu mulai dari segi ekonomi, kesehatan fisik, transportasi, keamanan dan lainnya. Keterangan juga tersebut mengacu pada frasa dalam ayat manistata'a ilaihi sabila yang kerap tertinggal dari perjalanan tersebut. Justru frasa di awal kata lillah, untuk Allah. Lillah dalam ayat tersebut amat krusial karena merupakan ruh dari kewajiban haji itu sendiri. Semampu apapun seseorang berhaji, ia mesti memanjangkan niatnya secara serius untuk semata karena dan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jika kata haji secara bahasa berarti menyengaja, maka inti dari kesengajaan itu sepenuhnya tertuju pada maksud tulus menggapai ridho dan maunah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Pertanyaannya, bila keinginan kita ke tanah suci kembali meledak-ledak di musim haji ini, untuk siapa atau untuk apakah keinginan itu? Adakah yang terbersit selain beribadah kepada Allah di balik keinginan tersebut? Ini yang selalu harus kita tanyakan pada diri kita, terutama saudara-saudara kita yang akan melaksanakan ibadah haji di tahun ini. Jamaah salat Jumat rahimakumullah. Karena di luar keperluan ibadah haji, tidak dipungkiri memang mengandung kepentingan-kepentingan yang lain yang bersifat duniawi. Pertama, secara sosial. Yang kedua, kadang-kadang menjadi wahana sebuah pariwisata atau jalan-jalan. Imam Ghazali dalam kitab Al-Adab Fid Din berpesan bahwa saat seseorang sampai di kota Mekah, seyogyanya menerapkan etika yang patut, semisal memasuki Masjidil Haram dengan penuh rasa ta'zim, mengagungkan Ka'batul Musyarrafah, menyaksikan Ka'bah sembari membaca takbir dan tahlil, itu yang sangat dianjurkan, dan yang lain sebagainya. Intinya, adab yang penting ditonjolkan adalah sikap rendah hati, sopan, tulus, dan penuh dengan gerak-gerik yang mengagungkan Allah Subhanahu wa ta'ala, karena kita sedang berada di Masy'aril Haram. Di luar ada kedua motif sosial dan jalan-jalan tersebut, dorongan lain seseorang datang ke tanah suci bisa jadi adalah meraup keuntungan, bisa ekonomi ataupun yang lainnya. Motif ini lazimnya melekat pada para pelaku sosial bisnis yang mendapatkan berkah dari musim haji. Membeludaknya jamaah dengan potensi pasar yang nyata, momentum yang tepat adalah surga bagi komoditas untuk laris di pasaran. Para jamaah Jumat hafizakumullah, sesuai dengan namanya, haji adalah persoalan niat menata niat. Sebelum hal-hal yang lain menyangkut ongkos, transportasi, dan aktivitas manasik,
Keliru menata niat akan berakibat kepada kerugian yang besar. Mengingat pengorbanan yang dicurahkan untuk ibadah haji juga sangat besar. Bukankah sia-sia belaka membangun istana megah di atas pondasi yang rusak? Secara fikih, ibadah haji mungkin sah, tapi secara hakiki bisa jadi keropos, baik sejak sebelum berangkat haji, saat berhaji, bahkan setelah berhaji. Ini adalah tantangan yang amat sulit karena memang berurusan dengan persoalan hati. Ada yang terbersit di benak dan hati seorang ketika dirinya berkeinginan naik haji. Sudah tuluskah karena ingin menghamba dan mencapai ridha Allah, atau masih bercampur dengan noda-noda duniawi yang dapat merusak kualitas haji kita? Bagi yang baru pada level ingin berangkat haji, ikhtiar mesti dimulai dengan berjuang menata niat, sembari mempersiapkan kebutuhan-kebutuhan lain yang senantiasa dilambari dengan doa kepadanya. Semoga kita termasuk orang-orang yang diberi kesempatan berkunjung kepada Baitullah dan berziarah ke makam Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, seperti saudara-saudara kita yang akan segera berangkat menunaikan ibadahnya. Amin, Allahumma amin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fashalli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbalallahu minna wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul 'alim. Aqulu qawli hadza fastaghfirullahal 'azim li wa lakum innahu huwal ghafurur rahim. Allah